Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya, intro dulu. Di video kali ini, saya mau membahas tentang film yang berjudul The Outlaw. Film yang berasal dari Korea Selatan dengan genre laga atau kejahatan ini sangat seru untuk dibahas. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini diangkat dari kejadian nyata dan berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Film ini dibintangi Ma Dong-suk yang berperan sebagai Ma Suk-do, seorang kapten detektif di kantor kepolisian Gimcheon. Langsung saja ke alur cerita. Di awal film, kita akan dihadapkan pada dua orang yang sedang berkelahi sambil membawa pisau. Kemudian datanglah Ma Suk-do. Sambil menelpon, dia melerai perkelahian. Dengan mudahnya menangkis dan menjatuhkan pisau salah seorang yang sedang berkelahi tersebut. Dari sini kita tahu bahwa dia ini seseorang yang kuat. Berlanjut ke sebuah TKP, pada lokasi tersebut telah terjadi peristiwa penusukan terhadap salah seorang anggota geng Venom. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, Ma Seok-do pun mendatangi markas bos geng Venom, yaitu An Sung Tae, dengan maksud untuk mencari tahu pelaku penusukan yang terjadi terhadap anggota geng Venom tersebut. Setelah diberitahu oleh anggota geng Venom bahwa pelaku penusukan tersebut bersembunyi di sebuah tempat perjudian milik geng Isu. Kemudian Ma Suk-do dan anggotanya pun mendatangi tempat perjudian tersebut. Dan ternyata benar bahwa pelakunya adalah salah seorang anggota dari geng Isu. Di sana terjadilah aksi kejar-kejaran dengan pelaku. Setelah aksi kejar-kejaran tersebut dan pelaku melakukan sedikit perlawanan, pelaku pun ditampar dengan sangat keras sehingga jatuh pingsan oleh Ma Suk-do. Setelah mengetahui pelaku penusukan tersebut adalah anggota geng Isu, Ma Suk-do pun mendatangi ketua geng Isu, yaitu Jang Isu. Dia bermaksud menanyakan apa maksud dan tujuannya melakukan penusukan tersebut. Namun Jang Isu membantah dan berpendapat bahwa anak buahnya bergerak sendiri. Karena merasa bosan terhadap pertarungan dua gangster ini, Ma Suk-do pun mempertemukan dua ketua geng ini dan mendamaikan keduanya. Lanjut ke cerita seseorang yang memiliki hutang pada mafia Cina. Sebut saja Cholokop. Diceritakan bahwa Cholokop adalah anggota dari geng Venom. Setelah mengetahui Cholokop disandra, kemudian bos geng Venom pun mendatangi 3 orang penagih hutang dari China ini, dengan maksud agar orang-orang ini tidak macam-macam dengannya. Dan ia pun meludahi surat hutangnya tersebut. Karena merasa kesal dengan perbuatan bos geng Venom ini, 3 orang penagih hutang ini membantai bos geng Venom dengan membabi buta dan juga membunuh Cholokop. Selanjutnya kita ke sebuah bar. Di sini kita diperkenalkan pada Hwan Chun-sik, yaitu ketua dari geng Chun-sik, yang sedang mengajak Ma Suk-do pesta bersama wanita-wanita. Esokan harinya, di tempat tersebut telah terjadi pemotongan lengan pegawai bar. Dan saksi pun menjelaskan bahwa pelaku pemotongan tersebut dilakukan oleh 3 orang yang menggunakan bahasa China. Dari kejadian ini, Hwan Chun-sik pun tidak terima dan menyuruh anggota gengnya untuk mencari pelaku. Kita beralih ke sebuah restoran China. Memimpin 3 orang mafia China, yaitu Jiang Chen, mengambil alih geng Venom, dan dia sedang mengumpulkan uang dari wilayah kekuasaan geng Venom. Kembali ke kasus pemotongan tadi, Ma Suk-do pun mulai mencari 3 orang pelaku ini. Namun, di saat dia sedang bertugas mencari informasi, dia ditelepon bahwa telah terjadi kasus baru, yaitu kasus mutilasi. Di tempat lain, Jiang Chen mulai bergerak untuk menambah daerah kekuasaannya, yaitu dengan mendatangi tempat perjudian milik geng Isu.
Jang Isu pun tidak terima dan membawa anak buahnya ke tempatnya tersebut. Jang Chen berhasil mengancam Jang Isu dan mendapatkan tempat perjudiannya itu. Kemudian kembali ke geng Venom yang telah dipegang oleh Jang Chen. Jang Chen mulai mengumpulkan uang dari para pengusaha yang berada di wilayahnya. Dan dia tidak segan-segan melakukan pemotongan terhadap orang yang tidak membayar upeti. Kita beralih ke Masukdo yang sedang berada di sebuah pemandian. Ia mendapatkan informasi bahwa geng China Korea tersebut kini memiliki nama geng Naga Hitam dan telah menguasai geng Venom. Dan mereka sangat terkenal di daerah Changwon. Polisi pun mulai bergerak untuk mencari geng Naga Hitam ini. Pada saat sedang berkumpul di sebuah restoran makan, geng Naga Hitam pun muncul. Jang Chen yang menyadari bahwa ia sedang diawasi, ia pun pergi ke dapur untuk menghindar. Masukdo pun menyuruh anggotanya untuk mengikuti Jang Chen. Namun naas, anggota tersebut malah disiram minyak panas oleh Jang Chen dan mereka bertiga pun melarikan diri. Di tempat lain, salah seorang anggota geng Venom yang sekarang menjadi kaki tangan geng Naga Hitam, sebut saja Cheng Celengan, sedang bertengkar dengan istrinya karena telah berselingkuh dengan Jang Chen. Kemudian Cheng Celengan didatangi dan diculik oleh anggota geng Chun-sik. Berlanjut ke cerita selanjutnya, di mana geng Isu membalas dendam dan merusak tempat perjudian yang direbut oleh Jang Chen. Geng Naga Hitam pun tidak terima dan berniat membalas dendam karena tempatnya telah dirusak oleh geng Isu dan berniat menyerang balik. Namun, di saat akan menyerang geng Isu datang sendiri dan berniat untuk menghabisi orang-orang anggota dari Naga Hitam ini. Dan di saat sedang berkelahi antara geng Isu dan geng Naga Hitam, Masukdo dan anggotanya pun datang dan berhasil menangkap salah seorang anggota geng Naga Hitam yang bernama Surak. Surak pun dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Keesokannya, Jang Chen yang mengetahui geng Isu yang melakukan penyerangan, dia pun melakukan pembalasan di saat Jang Isu sedang mengadakan pesta keluarga. Dan terjadilah kekacauan di sana. Dan Jang Chen pun membantai anggota geng Isu dan membunuh ketua geng Isu. Kembali ke kantor polisi Geumcheon. Di sana terjadi permasalahan di mana tim kejahatan ini terancam dibubarkan karena tidak kunjung selesai menyelesaikan permasalahan gangster. Masukdo pun menjelaskan rencananya untuk menangkap seluruh pelaku dalam satu operasi. Dan mereka pun diberi waktu selama 10 hari untuk menyelesaikan misi ini dengan mempertaruhkan pekerjaan mereka. Di tempat lain, Jang Chen sedang bernegosiasi dengan pengusaha yang sedang membangun sebuah gedung. Pengusaha tersebut meminta Jang Chen menyingkirkan orang-orang dari geng Chun-sik. Di saat Jang Chen sedang bernegosiasi, dia didatangi oleh geng Chun-sik. Jang Chen pun melarikan diri dengan loncat melalui jendela dan kabur menggunakan mobil. Di tengah jalan, Jang Chen ditusuk oleh Cheng Celengan, yaitu mantan anggota geng Venom. Dia disuruh oleh geng Chun-sik untuk membunuh Jang Chen. Namun ia tidak berhasil membunuh Jang Chen. Setelah mengetahui telah terjadi kekacauan antara geng Chun-sik dan Jang Chen, Masukdo pun mendatangi markas geng Chun-sik dan memberitahu agar ia tidak ikut campur
dan menyuruh untuk membiarkan polisi yang menanganinya. Dan Masukdo pun memberikan rompi anti tusuk karena ia berfirasat Hwang Chun-sik akan menjadi incaran Jiang Chen selanjutnya. Esokannya, polisi pun mengumpulkan para pedagang dengan memberi arahan untuk memberitahu informasi mengenai kemunculan dari Jiang Chen dan kelompok geng naga hitam. Kita berlanjut ke cerita selanjutnya, yaitu setiap anggota geng naga hitam beraksi, polisi mendapatkan informasi dari para pedagang tersebut, dan polisi pun mulai melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang menjadi kemunculan geng naga hitam ini. Kita beralih ke salah satu anggota geng naga hitam yang tertangkap, yaitu Surak. Surak dibawa oleh dua orang detektif Korea yang menyamar sebagai polisi China, dengan alasan ia akan dipulangkan ke negaranya. Di tengah perjalanan, Surak dijebak, yaitu akan dibebaskan dengan syarat harus mencari distributor heroin. Kemudian Surak kembali ke tempat persembunyiannya. Di sana ia bertemu dengan Jiang Chen dan Yang Tae. Di tengah obrolannya, Jiang Chen sudah curiga bahwa sebenarnya Surak telah dijebak. Surak berdalih bahwa ia tidak dijebak dan memberikan bukti dengan menyerahkan satu bungkus heroin. Di kantor polisi, Masukdo sudah bersiap untuk menjalankan operasi. Pada saat bersamaan, Surak menelpon detektif yang menyamar tadi dan mengajak untuk bertemu. Tim operasi pertama pun mulai beraksi menangkap para pelaku dari anggota geng naga hitam dan menangkap satu persatu anggota geng naga hitam. Tim operasi kedua beserta Masukdo mulai beroperasi untuk menjebak Surak. Di saat yang sama, Jiang Chen bergerak untuk menghabisi bos dari geng Chun-sik. Jiang Chen pun membantai anggota dari geng Chun-sik. Hwang Chun-sik yang mengetahui keributan tersebut berlari ketakutan untuk menghindar dari Jiang Chen. Hwang Chun-sik pun berlari menuju kantor polisi. Namun sesaat akan sampai, dia tertangkap oleh Jiang Chen dan ditusuk beberapa kali oleh Jiang Chen. Hong Seok, detektif yang terkena minyak panas pada saat itu, kebetulan ia sedang berada di tempat kejadian, dan dia pun mengikuti ke tempat persembunyiannya Jiang Chen di daerah Garibong. Hong Seok pun melapor dan memberitahukan lokasi persembunyian Jiang Chen. Namun di saat Jiang Chen akan kabur, Hong Seok pun muncul dengan tujuan agar Jiang Chen tidak segera kabur. Pada saat Jiang Chen akan menabrakkan mobilnya ke Hong Seok, Masukdo datang menghalangi mobil dari Jiang Chen dan perkelahian pun terjadi. Jiang Chen pun kabur dan bersembunyi ke sebuah restoran. Di sebuah restoran tersebut terdapat kakek dan seorang anak kecil. Pada saat Jiang Chen menelpon, dia melihat foto-foto anggotanya berada di sana. Anak kecil itu pun melaporkan ke Masukdo. Namun naas, saat ia menelpon, dia ketahuan oleh Jiang Chen dan Jiang Chen pun membantai kedua orang tersebut. Di saat sedang membersihkan diri di sebuah toilet di bandara, Masukdo sudah ada di lokasi tersebut dan terjadilah perkelahian sengit hingga pada akhirnya Jiang Chen dikalahkan dan ditangkap oleh Masukdo. Di akhir film, Masukdo merayakan keberhasilannya bersama anggotanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.